Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin dengan Ahmad Channel Indo. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita tentang kisah Wali Paidi bagian 4. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Sesampainya di rumah, sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar menjual minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya dengan nama Kang Paidi, tukang minyak wangi. Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah asar, sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai, sekarang dipenuhi anak-anak yang kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqra dan Qiraati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampung Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ untuk mendapatkan syahadah semacam ijazah. Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode turutan. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah atau ijazah tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati, dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis. Tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi. Ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena di langgarnya Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thariqah yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi, orang yang memberi faidah. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dengan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang-orang yang melihat sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya dan disuruh mencari Kiai Ali atau Wali Paidi. Sesampainya di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang di manakah rumah Kiai Paidi. Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi. Begitulah jawaban orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Tanya pemuda ini. Benar, nak.
dia ada di langgar itu sedang ngimami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Terima kasih Bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Robil Alamin menjadi Robil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya, wong bacaannya aja udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah, dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum, salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya, menceritakan kepada Wali Paidi ihwal perkara aneh yang dialaminya. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa mengalami hal-hal yang menakjubkan itu ya? Padahal sholat kamu kayak tadi saja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah. Terang Wali Paidi makjleb. Wajah pemuda itu pucat basi. Dalam hati pemuda itu hanya berkata, Masya Allah, ternyata guruku tidak salah mengenai kiai muda ini. Ia kian menundukkan kepala di hadapan Wali Paidi. Diam, tidak berani berkata banyak. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara hisapan rokok Wali Paidi santai. Monggo kopi ini Kang, dan ini rokoknya Ji Samsu. Akhirnya mereka berdua merokok. Ngingkrang sebentar, mereka ngobrol santai, terlihat akrab hingga beberapa puluh menit. Nanti sehabis sholat isya, kamu zikir saja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3 kali. Tidak lama suara azan isya terdengar. 3 orang yang tadi ikut jamaah sholat maghrib datang ke langgar lagi ikut isyaan. Habis wudhu, Wali Paidi berdiri masuk ke musola, mempersilahkan pemuda torikot tersebut ngimami sholat, tapi ia menolak halus. Wali Paidi jadi imam seperti biasanya. Tepat di belakang Wali Paidi, pemuda itu ikut jamaah isya menuju sholat. Ia sudah berniat tidak akan mengulangi kesalahan suudzon seperti di maghrib tadi. Surat Al-Fatihah ia baca untuk mengajak hatinya berzikir. Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan di tengah sholatnya. Hiruk pikuk suara sekitar musola berangsur hilang. Suasana menjadi hening, hanya suara Wali Paidi dan zikir hatinya yang terdengar. Anehnya, suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid, kini kok menjadi sangat merdu dan fasih didengar oleh pemuda itu. Aneh, suara dan bacaan Wali Paidi mirip Imam Masjidil Haram. Ia baru sadar kalau suara Wali Paidi jelek sesungguhan setelah salam. Sampeyan di sini saja dan mulailah berzikir seperti yang sampeyan biasa lakukan. Ingat pesan saya tadi. Pemuda itu hanya menganggukkan kepala. Lampu musola kemudian dimatikan. Setelah jamaah pulang, pemuda itu sendirian. Ia duduk bersila membaca Fatihah tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan gurunya. Itu adalah fadilah kebiasaan
sang pemuda sebelum meneruskan membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah dibaca. Dan wush, angin yang tadinya menghembus biasa berubah kencang. Benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Saat merasakan tubuhnya hilang, tampak cahaya putih kecil dari arah mihrab. Hanya cahaya itu yang tampak di hadapan sang pemuda. Semuanya hilang. Ia mulai mendengar suara orang lalu lanang membaca takbir dan tahmid. Cahaya kecil itu terlihat mulai membesar hingga terang penglihatan matanya. Sang pemuda melihat bangunan segi empat tertutup kain hitam yang dikitari banyak orang. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah, tepatnya di Masjidil Haram bagian dalam. Untuk meyakinkan diri, dia meletakkan tangan di atas marmer masjid. Dia merasakan semacam daya hangat mengalir ke nadi tangannya. Ya Allah, ini marmer sungguhan, ini Makkah betulan. Ratusan ribu orang berpakaian ihram ia saksikan sedang bertawaf. Mereka bersahutan memuji Allah. Namun baru pemuda ini teringat pesan Wali Paidi. Ia duduk dan mulai membaca La haula wala quwata illa billah. 3 kali kalimat itu dibaca, bumi Mekah serasa bergoncang seperti gempa. Tubuhnya terguling dalam gelap. Tubuhnya menabrak sesuatu yang ia tidak tahu. Angin kencang hilang. Ia membuka mata. Dek. Ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Dikira Mekah, ternyata nyasar ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Hahaha. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si mursyid Thariqah ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampeyan udah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh?" jawab si murid. "Iya Kang, tadi kira-kira 1,5 jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi dan beliau berpesan setelah membuat kopi tolong taruh di depan musola dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun, pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter, terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuat agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Abah Yai yang mengatakan, "Nak, pagar pintu gerbang itu biarlah seperti itu saja. Biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Demikian kisah Wali Paidi bagian 4. Semoga kita semua bisa menikmati dan mengambil hikmahnya. Dari Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.